Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Pahing ya, dimanapun Anda berada. Ajian materi kali ini tentang weton Kamis Pahing ya, kodam. Pengaruh kodam pemaharan ya. Teman-teman Kamis Pahing, kadang kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu bahwasanya kita ini ada interaksi ya. Kita ini ada komunikasi, ada interaksi dengan sebuah kodam dari jenis pemaharan ya. Dan kita tidak tahu bahwasanya kita melakukan itu ya. Contoh misalkan teman-teman Kamis Pahing ini pernah datang ke orang pintar ya. Anda pernah datang ke orang pintar ya. Terus Anda minta supaya usahanya laris ya, supaya hajatnya tercapai. Terus Anda dikasih omben-omben, dikasih jimat, dikasih apalah, pokoknya macam-macam. Atau Anda pernah datang ke orang pintar ya, untuk pagar rumah Anda atau pengisian badan Anda supaya kebal, anti tembak, anti bacok. Atau Anda pasang susuk misalnya ya, supaya Anda tampan, supaya Anda cantik dan sebagainya. Lah semua ini ada kodamnya ya, artinya di dalam tubuh Anda atau di dalam tempat rumah Anda, di dalam tempat usaha Anda itu ditanam makhluk halus. Nah makhluk halus ini diperintahkan untuk membantu Anda ya. Lah inilah yang tidak kita sadari gitu ya. Banyak orang awam itu tidak sadar itu, termasuk saya pribadi. Saya tidak sadar. Sering saya dulu diajak ke orang pintar itu sering ya wis melok ae wis. Wong mek diajak, tidak mengeluarkan apa-apa, wis melok wis tak tutno ya. Dalam hati kecil saya harus tidak percaya sama sekali ya. Ya. Lah ketika saya besar ya, mengalami problematika di dalam kehidupan saya, akhirnya saya laku tirakat mempelajari ilmu batin, mempelajari pola kerjanya makhluk halus ini bagaimana, mempelajari pola kerjanya ilmu sihir ini bagaimana, kok bisa membuat orang itu jatuh, tumbang dan sebagainya. Itu tak pelajari semua teman-teman ya. Nah disitulah saya menyadari bahwasanya sangat berbahaya sekali ketika kita ini datang ke orang pintar, terus orang pintar itu pasang sesuatu di dalam tubuh kita. Itu sangat berbahaya sekali. Kenapa berbahaya sekali? Ya kalau pertama masih tidak berbahaya gitu, ibaratnya masih ada fungsinya gitu ya, masih berfungsi, masih membantu kita di dalam menjalani kehidupan ini gitu ya, membantu dagangan Anda laris, membuat Anda kebal, membuat rumah Anda aman dari sihir telus Anda. Tapi itu ada masanya gitu ya. Ya. Katakanlah sesuatu makhluk hidup itu butuh energi. Ya, sedangkan kita tidak tahu bagaimana ngasih energi terhadap makhluk yang membantu kita tadi. Ibaratnya apa? Bahasa dukun ini syaratnya apa mbah? Itu kita tidak tahu. Ya, yang kita tahu itu hanya di awal saja. Di awal Anda dipasang itu dan Anda tidak sadar kalau di dalam media-media tadi itu adanya makhluk halus. Ya. Nah, inilah yang sangat berbahaya kalau ini tidak kita sikapi di dalam kehidupan kita. Efeknya apa? Ya hidup kita ini akan banyak masalah teman-teman ya. Efeknya itu ada di situ gitu loh ya. Ya. Ibarat waktunya makan, tidak pernah kita kasih makan. Ya. Kira-kira ya Anda punya pembantu ya. Terus pembantumu itu tidak mbok kasih makan. Ya. Kira-kira pembantumu itu ngamuk enggak gitu? Ya pasti ngamuk teman-teman ya. Pasti ngamuk, pembantumu itu pasti ngamuk. Nah, inilah yang harus kita sikapi gitu ya. Inilah yang harus kita tindak lanjuti gitu ya. Bahwasanya keberadaan ya,
makhluk halus ya di dalam tubuh kita, di dalam rumah kita, di dalam tempat usaha kita, yang itu dipasang oleh orang lain, itu selalu membawa sisi negatif. Yang ini harus diperhatikan ya. Makanya orang katakanlah datang ke dukun ya, manakala usahanya sudah mulai turun, dia harus datang ke dukun itu lagi ya. Sebenarnya si dukun itu cuma kasih makan saja gitu, kasih sesaji saja sama makhluk yang ditanam di dalam usaha Anda ya. Nah itu teman-teman. Nah sedangkan kita orang awam tidak tahu ya. Nah itulah yang saya maksud dengan pagar makan tanaman ya, yang awalnya membantu kita ya, yang awalnya memberi manfaat kepada diri kita, tapi ketika kita ini katakanlah tidak pernah perhatikan ya, artinya manfaatnya sudah kita rasakan, kita tidak pernah memperhatikan, ya sopo gelem nolong Anda terus, kan ya tidak mungkin itu. Mereka juga butuh kehidupan, mereka juga butuh energi. Akhirnya apa? Menghisap energi batin Anda, hidup Anda mulai berantakan. Ya, ini dialami oleh orang-orang yang pernah melakukan ya, pernah datang ke orang pintar, terus dia tidak datang lagi. Makanya ibaratnya harus isi ulang. Itulah bahayanya ya. Kodam dari jenis pengisian, kodam dari jenis pemaharan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa Anda pahami ya, dan juga bisa bermanfaat bagi diri Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.